panggilan Kristiani itu ada dua, yaitu menikah dan menjadi SY. Tentunya dalam hal ini bukan SY dalam arti serikat Yesus seperti yang saya ikuti, tetapi SY selamanya jomblo. Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 30 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Andang Binawan SY dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Rekan-rekan dan para saudara, para pecinta Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dengan saya, Andang Binawan dari Jakarta, yang ingin membagikan sharing atau permenungan yang terkait dengan Injil hari ini, yaitu kisah bagaimana Santo Andreas Rasul dipanggil Tuhan. Karena memang hari ini dalam tradisi gereja kita memperingati Santo Andreas. Kita akan mencoba melihat apa yang penting untuk hidup kita, supaya kita pun dapat sungguh mengarahkan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mari kita buka lebih dahulu dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama rahmat kehidupan, supaya kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk sesama, untuk keluarga, untuk dunia. Dan dengan demikian, hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Maka bimbinglah kami, ya Tuhan, pada hari ini, supaya dengan terang Roh Kudus-Mu kami dapat mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Santo Andreas. Dan dengan demikian kami pun dapat mengarahkan panggilan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami bersama-sama memuliakan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, seperti tadi saya katakan bahwa hari ini kita bersama-sama gereja universal tentunya, memperingati Santo Andreas Rasul. Maka saya ingin membacakan lebih dahulu Injil yang dicantumkan dalam penanggalan liturgi terkait dengan kisah panggilan Santo Andreas. Injil diambil dari Injil Santo Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan rekan-rekan terkasih, sebuah kisah yang tampak sederhana tetapi mengandung makna yang sangat luas. Tentunya panggilan untuk menjala manusia bisa menjadi fokus yang penting, karena kita memang dipanggil untuk sungguh-sungguh mewartakan kasih Allah. Tapi pada pagi hari ini atau hari ini, dalam renungan ini, saya ingin men-sharingkan apa yang coba saya resapkan dari kisah
panggilan. Santo Andreas, tentu juga Santo Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Saya memulai dari kata panggilan, karena memang tadi dikatakan ketika Yesus berjumpa dengan Andreas dan Simon Petrus, lalu mengatakan, ikutlah aku. Demikian juga Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes. Nah, panggilan. Apa itu panggilan? Dalam tradisi Kristiani, kita tahu bahwa panggilan adalah sebuah rahmat yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Nah, dalam hal ini, di satu sisi saya ingin men-sharingkan refleksi saya terkait dengan panggilan, apa itu panggilan, bentuk panggilan, dan apa bedanya dengan profesi serta hubungannya. Karena saya kira ini perlu lebih kita pahami dengan lebih mendalam, terutama di dalam hidup berkeluarga. Meskipun tentunya di dalam hidup pribadi juga penting. Nah, ketika tadi Yesus memanggil dan dikatakan dengan sangat bagus, mereka meninggalkan jala. Tapi kemudian juga pada kisah selanjutnya, Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya. Ada bayangan seolah-olah bahwa mereka ini benar-benar mengikuti Yesus secara total, dalam arti bahwa tidak lagi bekerja sebagai nelayan dan sungguh-sungguh meninggalkan keluarganya. Tetapi kita tahu dalam kisah-kisah selanjutnya pun ternyata mereka masih juga berprofesi sebagai nelayan. Bukankah ada kisah bagaimana mereka mencari ikan? Demikian juga, apakah mereka sungguh meninggalkan keluarga dalam arti memutus hubungan? Ternyata tidak juga. Bukankah kita pernah mendengar kisah bagaimana Yesus menyembuhkan mertua Simon atau mertua Petrus? Nah, disitulah ternyata bahwa meninggalkan di sini itu tidak dalam arti hubungan yang putus. Kalau mau disederhanakan adalah bahwa mereka mempunyai baik profesi, hubungan keluarga, tetapi dengan cara pandang yang baru. Nah, cara pandang yang baru ini adalah yang saya sebut panggilan. Maka di dalam konteks renungan ini, saya mengingatkan lagi bahwa panggilan kita sebagai manusia yang mengikuti Kristus sebenarnya cuma satu, yaitu tumbuh dan berbuah. Atau dalam bahasa yang lain, menjadi berkah bagi orang lain. Kita tahu panggilan untuk bertumbuh dan berbuah sangat banyak dikatakan oleh Yesus. Dalam Injil Yohanes 15 dikatakan, dalam Injil Matius bab 13 juga dikatakan. Nah, panggilan utama kita semuanya adalah bertumbuh dan berbuah. Baru bentuknya ada dua. Apa itu bentuk dua? Kalau mau disederhanakan, saya suka berseloroh bahwa panggilan Kristiani itu ada dua, yaitu menikah dan menjadi SY. Tentunya dalam hal ini bukan SY dalam arti serikat Yesus seperti yang saya ikuti, tetapi SY selamanya jomblo. Apa artinya selamanya jomblo? Yaitu bahwa selamanya single. Nah, single ini tidak menikah, bisa menjadi imam, bisa menjadi suster, bisa menjadi bruder. Tapi kalau menjadi single tanpa menjadi bruder, suster, atau imam pun dimungkinkan di dalam penghayatan iman Kristiani, terutama Katolik. Yang penting adalah kita berbuah, bahwa jalannya di dalam keluarga dengan menikah atau menjadi single atau jomblo tadi. Saya juga jomblo. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa bentuknya dua. Memang dalam hal ini kadang-kadang kita mempunyai kerancuan dengan yang namanya profesi, bahwa profesi itu juga panggilan, menjadi polisi, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi bisnismen, itu panggilan. Nanti dulu.
dalam kacamata ini hal itu adalah profesi. Profesi pada dasarnya adalah jalan yang ditempuh juga untuk bertumbuh dan berbuah. Tetapi yang paling pokok adalah sebenarnya panggilan untuk bertumbuh dan berbuah. Kalau menikah, ya berarti di dalam keluarga. Karena sebelum saya masuk pada hubungannya, kita bisa melihat perbedaan antara panggilan dan profesi. Seperti tadi saya katakan bahwa ternyata para rasul tadi pun masih mempunyai tanda petik profesi sebagai nelayan. Dan juga mempunyai hubungan keluarga dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya, dengan mertuanya. Nah, apa itu profesi? Bagi saya profesi memang berbeda sekali dengan panggilan, karena kalau panggilan itu pada dasarnya adalah satu seumur hidup, tapi juga menjadi dimensi hidup kita. Apa arti menjadi dimensi hidup kita? Adalah bahwa seluruh aktivitas kita, kapanpun itu diwarnai oleh panggilan kita. Panggilan sebagai suami, panggilan sebagai istri, panggilan sebagai single, panggilan sebagai ayah, panggilan sebagai ibu. Nah, karena itu adalah dimensi, maka selalu dalam arti setiap waktu, setiap saat, maka jelas bahwa panggilan tidak mempunyai libur. Demikian juga dalam arti tertentu panggilan tidak mempunyai gaji atau honor. Sangat berbeda dengan profesi. Seperti kalau hari-hari ini sudah mulai penanggalan atau kalender tahun depan muncul, yang dicari adalah tanggal merah. Tanggal merah untuk apa? Tanggal merah untuk mencari hari libur sebagai seorang profesional, sebagai seorang karyawan. Tapi kan tidak dalam arti mencari hari libur sebagai suami, sebagai istri, sebagai romo, bukan? Kan nggak ada hari libur sebagai suami, nggak ada libur sebagai istri. Kalau ada hari libur atau hari cuti sebagai suami, sebagai istri, nanti jangan-jangan lalu nanti ada suami atau istri infal kan? Pasti tidak. Nah, yang kedua juga jelas, kalau tadi panggilan tidak bergaji, tidak berhonor, maka profesi kan kita mendapatkan gaji, mendapatkan honor. Maka yang kemudian dapat disimpulkan adalah bahwa profesi pada dasarnya adalah pendukung atau supporting system atas panggilan itu. Jangan dibalik-balik. Mengapa jangan dibalik-balik? Saya mau mengingatkan bahwa tidak sedikit kita lebih mementingkan profesi daripada panggilan. Demikian juga di dalam keluarga. Suami atau istri lebih mementingkan profesi daripada panggilan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai papa, sebagai suami, sebagai istri. Lalu kacau. Karena apa? Kalau tidak hati-hati memang profesi seperti tadi, karena mengenal hari libur, karena ada gajinya. Lalu itu adalah hanya egoisme semata-mata. Santo Andreas, Santo Petrus, Santo Yakobus, Santo Yohanes, kisahnya menjadi sangat jelas. Bagaimana mereka bisa membedakan ini, bahwa tetap berprofesi tetapi ditempatkan di dalam kerangka panggilan. Demikian juga saya mengingatkan hari ini supaya kita pun bisa menempatkan itu sehingga kita tetap tumbuh dan berbuah, dan di sanalah kita menjadi kesaksian hidup. Dan dengan kesaksian hidup bahwa kita sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan, kita menjadi penjala manusia secara tidak langsung. Tidak harus menjadi misionaris, tidak harus pergi ke jauh-jauh menjala manusia, karena menjala manusia berarti mewartakan kasih Tuhan dengan kesaksian hidup kita. Maka semoga pembedaan hari ini membuat kita menjadi lebih bisa mengatur hidup kita, mengelola hidup kita, bukan untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi siapapun dan juga demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan untuk itu pula, mari saudara terkasih, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan kepada kami, terutama akal budi dan nurani,
supaya dengan demikian kami dapat memilah-milah dengan lebih baik dalam upaya mengelola hidup dan panggilan ini, serta di dalam upaya mendengarkan kehendak-Mu. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan, supaya kehendak-Mu dapat kami pahami, dan Kau kuatkan tangan dan kaki kami agar kami melaksanakannya, dan semuanya demi pujian bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 30 November 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Andang Binawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.